Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 31-33. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Selama berjuang menyelamatkan dirinya dari segala kejahatan, Serani dibantu oleh dua pria tampan dan kaya raya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 31. Ternyata membuat perubahan nama kepemilikan perusahaan dan rumah, tidak semudah yang aku bayangkan. Aku harus menemukan surat-surat penting, seperti sertifikat rumah dan lainnya. Biarlah untuk sementara aku mengurusnya, aku akan menggunakan surat pernyataan pemindahan kekuasaan sementara dengan tanda tangan Sera. Sayang, kamu sudah bangun. Aku menghampiri Sera yang baru saja terjaga. Mantan istriku ini sangat pendiam sekarang. Semoga kamu amnesia selamanya, Dek. Hahaha, aku tertawa dalam hati. Sudah tak sabar rasanya ingin menjadi orang kaya. Maaf Pak, Ibu Sera tidak bisa dibesuk. Mohon pengertiannya. Aku mendengar suara keributan di depan kamar Sera. Saya harus menemuinya, Suster. Ada sesuatu yang penting harus saya sampaikan. Sepertinya ada yang datang ingin membesuk Sera. Siapa ya? Aku seperti mengenal suaranya. Sera, laki-laki yang memaksa masuk itu ternyata si Arif. Kurang ajar, dia berhasil masuk ke ruangan ini. Arif terheran melihat Sera yang acuh dan tidak peduli padanya. Sebaiknya aku biarkan saja. Sera pasti tidak mengenalinya. Sera, kamu baik-baik saja, kan? Arif menghampiri Sera, mencoba meraih kedua tangan wanita itu. Namun mantan istriku itu menepisnya dengan kasar. Hahaha, rasain kamu Arif. Siapa kamu? Tanya Sera melotot. Sera, kamu kenapa? Kamu marah padaku? Tanya Arif makin heran. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Sera tidak akan mengenalmu, ujarku dengan senyum kemenangan. Hei, jangan kurang ajar kamu. Seharusnya kamu yang pergi dari kehidupan Sera. Arif menunjukku kasar dengan telunjuknya. Nampaknya laki-laki sok ganteng itu sudah sangat emosi. Aku suami Sera. Jangan ganggu istriku lagi. Sebaiknya kamu keluar dari sini. Atau aku panggilkan satpam. Ancamku. Sialan, kau. Arif hendak melayangkan pukulannya padaku. Jangan bikin keributan di sini, Pak. Sekarang juga Bapak harus pergi dari sini. Beruntung dua orang satpam datang pada waktu yang tepat. Sehingga Arif urung untuk memukulku. Arif kembali menatap Sera dengan penuh kebingungan. Namun Sera tetap tidak peduli. Lah membuang pandangannya ke dinding. Silahkan bawa orang ini keluar, Pak, pintaku pada dua satpam tersebut. Ayo Pak, satpam itu menarik paksa Arif keluar dari ruangan itu. Arif, sebentar lagi kamu akan terkejut melihat aku berada di kantor dengan jabatan baruku. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk meminta Sera menandatangani surat itu. Sera, aku mau kamu menandatangani ini. Aku menyodorkan sebuah kertas pada Sera. Apa ini, Mas? Perusahaan membutuhkan seseorang untuk memimpin. Untuk sementara biar aku yang mengurus perusahaan. Kamu tanda tangani saja ini. Agar nanti pada saat rapat direksi aku bisa katakan bahwa kamu sedang istirahat. Sera nampak ragu. Lah beberapa kali mengernyitkan dahinya. Mungkin ia tidak ingat sama sekali. Akhirnya Sera menandatangani juga surat itu. Dasar wanita bodoh. Mudah sekali aku bohongi sejak dulu. Hahaha, Sera. Sebaiknya kamu hati-hati dengan Arif. Laki-laki yang tadi diusir satpam. Kenapa? Dia itu sebenarnya jahat. Karena akan menghancurkan perusahaanmu. Sera kelihatan terkejut. Baiklah, Mas. Syukurlah Sera percaya. Aku ngantuk sekali, Mas. Aku tidur dulu. Wanita itu pun berbaring kembali. Mungkin pengaruh obat. Sera kembali mengantuk dan tertidur pulas. Tiba-tiba aku ingat Yuyun. Rasanya rindu sekali dengan wanita seksi itu. Sudah beberapa hari ini aku tidak menemuinya. Sebaiknya nanti aku memberikan kejutan untuknya. Lah pasti suka jika aku belikan perhiasan. Uang dari rekening Sera begitu banyak. Aku bisa membahagiakan calon istriku itu. Bagaimanapun juga, ia sedang mengandung anakku sekarang ini. Mungkin tidak apa-apa Sera, aku tinggal sebentar. Aku akan meminta satpam menjaga agar tidak ada yang masuk membesuknya. Dengan uang semuanya bisa menjadi lebih mudah. Rasa rindu yang menggebu-gebu pada Yuyun, membuatku ingin segera tiba di rumah. Namun ini masih siang. Yuyun pasti masih berada di kantor.
Sebaiknya aku membeli perhiasan dulu untuk wanitaku itu. Satu set perhiasan sudah berada di dalam kotak ini. Aku akan memberikannya nanti sebagai kejutan. Sebaiknya aku pulang dulu, memberi kabar bahagia ini pada ibu. Wanita yang melahirkan aku itu pasti bersorak senang karena anaknya akan jadi CEO di sebuah perusahaan besar. Bu, ibu, lihat ini. Aku berhasil mendapatkan tanda tangan Sarah. Aku menemui ibu yang sekarang sudah tinggal di rumah Sarah. Sepertinya ibu juga sudah berhasil mengambil hati Giska, anakku. Wah, hebat kamu, Gong. Kita harus segera mencari surat-surat penting dan sertifikat rumah ini, Bu. Kira-kira di mana wanita itu menyimpannya? Aku dan ibu mulai mengira-ngira tempat yang mungkin Sarah gunakan untuk menyimpan semua surat-surat pentingnya. Rumah ini banyak perubahan. Aku harus menyisir tiap ruangan. Big Sum, di mana ruang kerja Sarah? Tanyaku tak sabar. Saya tidak tahu, Pak. Ibu cuma kerja di kantor saja. Tidak pernah bawa pekerjaan pulang, jawab Big Sum terbata. Aku yakin dia tahu tempatnya. Dan pasti ada di rumah ini. Biarlah aku akan mencarinya sendiri nanti. Besok Sarah akan pulang ke rumah ini. Mungkin aku bisa membujuknya nanti. Ya sudah sekarang tolong siapkan makan untuk saya. Setelah itu rapikan kamar di pavilion, Big. Maaf, Pak. Pavilion sudah dijadikan gudang oleh Ibu Sarah, sahut Big Sum seperti ketakutan. Apa? Gagal rencanaku untuk membawa kembali Yuyun ke rumah ini. Aku harus secepatnya menikahi Yuyun. Setelah perusahaan itu jatuh ke tanganku seutuhnya, aku akan melamarnya. Setelah makan dan membersihkan diri, aku bersiap-siap akan menemui Yuyun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya aku membuat kejutan dengan menunggunya di depan. Hei Agung. Ngapain lagi kamu menemui anakku? Dia nggak akan mau sama laki-laki kere kayak kamu. Tiba-tiba Bu Sania menghampiriku. Apa maksud ibu? Yuyun sedang mengandung anakku. Tidak mungkinlah meninggalkanku begitu saja. Hahaha, percaya diri sekali kamu, Agung. Lihat saja nanti. Bu Sania tertawa seraya meninggalkanku. Tak lama kemudian sebuah mobil mewah berhenti persis di depan rumah kontrakan Yuyun. Seorang laki-laki berumur sekitar 40 tahunan keluar dan membukakan pintu. Aku terlonjak ketika melihat Yuyun keluar dari mobil itu. Mereka mesra sekali. Yuyun sepertinya sengaja ingin pamer kemesraannya dengan laki-laki persis om itu di depanku. Yuyun tidak menghiraukanku, hingga laki-laki itu pergi meninggalkannya. Yuyun, apa sih, Mas? Ganggu aja. Itu tadi siapa? Kamu mau coba-coba mengkhianatiku? Hah? Aku mulai emosi. Sudahlah, Mas. Aku capek. Yuyun menyerobot masuk ke kontrakannya dan menutup pintu. Kurang ajar kamu, Yuyun. Lihat saja nanti di kantor, kamu akan pingsan lihat jabatan baru aku. Aku yakin kamu akan memohon-mohon untuk kembali padaku. Bab 32. Beruntung aku selamat dari kecelakaan itu. Sayangnya truk yang menabrakku melarikan diri. Semoga polisi bisa menemukannya dan membongkar kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Aku ingat betul wajah pengemudi truk itu. Terlihat sekali ia sengaja ingin menabrak mobilku. Beruntung Pak Yono bisa menghindar dengan cepat. Atas kuasa Allah SWT aku bisa selamat dari kecelakaan itu. Saat aku tersadar, hanya ada Mas Agung yang aku lihat. Aku sangat yakin dia juga sangat ingin menghancurkanku. Saat ini aku memang lemah dan mudah ia kuasai. Sebaiknya aku pura-pura lupa ingatan. Aku belum bisa mempercayai siapapun kecuali Dido. Entah siapa lagi yang bisa aku percaya. Cory sedang berada di Medan saat ini. Beruntung aku bisa menghubunginya secara diam-diam dengan ponselku yang diberikan oleh 3 seorang suster. Bersyukur suster yang menemukan ponselku tidak memberikannya pada Mas Agung. Jadi diam-diam aku bisa atur rencana untuk menjebak orang-orang yang hendak menghancurkanku, terutama mantan suamiku yang licik itu. Dek, hari ini kamu boleh pulang. Giska pasti sangat senang bertemu denganmu. Iya, Mas. Kasian, kamu pasti juga tidak ingat dengan Giska anak kita. Sabar ya, Dek. Semoga ingatanmu segera pulih. Iya, Mas. Rasanya aku sudah muak menghadapi mantan suamiku ini setiap saat. Semoga sajalah tidak curiga dengan sandiwaraku ini. Untungnya ponselku sudah diganti dengan yang baru dan ukuran lebih kecil oleh Dido. Sahabatku itu datang saat Mas Agung sedang keluar meninggalkan aku sendiri di ruang rawat. Ponselku juga sudah terhubung dengan CCTV yang sudah aku pasang sejak renovasi rumah. Ayo, Dek, kita pulang pagi ini. Aku mau ke kantor nanti siang.
Iya, Mas. Aku merapikan barang-barangku sendiri. Agar Mas Agung tidak melihat ponseku. Sepertinya ia juga sibuk menelpon Yuyun sejak tadi. Entah kenapa Yuyun mengacuhkannya. Di perjalanan aku tidak banyak bicara. Khawatir penyamaranku sebagai Sera yang lupa ingatan terbongkar. Bunda, Giska menghambur memelukku ketika aku baru sampai di rumah. Anakku menangis terisak-isak karena bahagia bundanya sudah kembali. Ya Allah, aku sangat merindukan putri kecilku ini. Entah bagaimana nasibnya jika kemarin itu aku tidak selamat. Dengan sekuat tenaga aku menahan air mata ini agar tidak jatuh. Ini Giska, dan ini ibuku. Ini Biksum asisten rumah tangga kita. Mas Agung mencoba mengingatkan aku satu persatu. Namun nampak sekali wajah ibu yang tidak bersahabat padaku. Aku harus bisa bersikap tenang, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Beruntung CCTV di rumah ini masih berfungsi dengan baik. Dan tidak ada satupun yang mengetahuinya. Sera, kamu jangan enak-enakan di rumah anakku. Setelah sembuh nanti, kamu harus bisa bantu-bantu di rumah. Sebenarnya aku cukup terkejut dengan ucapan ibu. Tapi aku harus berusaha tenang. Iya, Bu, apa dia bilang? Ini rumah anaknya, dasar keluarga serakah. Sera, di mana kamu simpan sertifikat rumah dan surat-surat berharga? Dasar mantan suamiku ini manusia tidak punya hati. Aku baru saja pulang dari rumah sakit, sudah ditanya sertifikat rumah. Apa? Sertifikat rumah apa, Mas? Aku tidak tahu. Rumah ini saja aku tidak ingat. Apalagi sertifikatnya? Jawabku asal. Masa kamu tidak bisa mengingat-ingat di mana letaknya? Sahut ibu yang mulai emosi. Loh katanya ini rumah anak ibu, kenapa sertifikatnya aku yang simpan? Aku berusaha menjawab dengan tenang. Padahal emosiku pun sudah mulai tersulut. Kan kamu istrinya. Pokoknya kamu harus cari sampai dapat, ketus ibu. Iya, tapi aku tidak tahu seluk-beluk rumah ini, sahutku pura-pura bingung. Mas Agung dan ibu terus mengobrak-abrik kamarku dan beberapa ruangan. Carilah terus sampai kalian pingsan kelelahan. Karena surat-surat itu tidak mungkin aku simpan sembarangan. Rasanya ingin tertawa melihat keserakahan kalian. Aku yang masih lermah, tertidur di kamar bersama Giska. Untunglah Giska masih libur sekolah. Sementara dua manusia serakah itu belum berhenti mengobrak-abrik semua ruangan dan lemari. Aku sedikit lebih tenang karena CCTV rumah ini juga terhubung ke Dido. Entah bagaimana caranya, sahabatku itu sangat bisa diandalkan. Sore hari aku mendengar keributan di luar. Perlahan aku beranjak keluar kamar. Sepertinya Mas Agung sedang ribut dengan seseorang. Hampir saja aku berteriak, seandainya aku tidak ingat bahwa sedang berpura-pura lupa ingatan. Laki-laki yang pernah aku lihat di kantor pras ada di depan rumahku sekarang ini. Laki-laki setengah tua itu bertengkar dengan Mas Agung. Bu Sesera, lirih laki-laki itu. Ternyata dia mengenalku. Sepertinya ia sangat ketakutan melihatku dari kejauhan. Tubuhnya gemetar. Lalu kemudian ia pun segera berlalu memasuki mobilnya dan pergi. Bah Sesera, tanda seru petik 2, teriak Yuyun. Pelakor murahan itu pun histeris melihatku. Mencurigakan sekali. Lalu ada hubungan apa laki-laki tadi dengan Yuyun? Aku berusaha setenang mungkin, padahal rasa penasaranku sangat membabi buta saat ini. Mas, ada apa? Mereka siapa? Mata Yuyun membelalak, terheran mendengar pertanyaanku. Sepertinya lah belum tahu kalau aku lupa ingatan. Berarti beberapa hari kemarin Mas Agung tidak bersama-sama dengannya. Kemungkinan mereka berdua tidak sekongkol menghancurkanku. Sepertinya masing-masing menerka punya misi. Ah, entahlah. Semua masih abu-abu. Mas Agung sepertinya enggan memperkenalkan Yuyun padaku. Nampak wajahnya yang masih sangat emosi. Bu, wanita ini kenapa masih hidup? Terdengar bisikan Mbak Lastri pada ibu ketika ia baru saja memasuki halaman rumahku. Aku harus memancing mereka agar masuk ke rumahku. Ini siapa, Bu? Nih kakak iparmu Lastri. Kamu harus sopan dan hormat padanya. Nerti kamu, sahut ibu dengan ketus. Oh ini Mbak Lastri. Ayo silahkan masuk, Mbak. Ya iyalah aku pasti masuk. Ini kan rumah ibuku. Dengan berlenggak-lenggok Lastri masuk mengikuti ibu. Sungguh memuakkan gaya kakak iparku itu. Aku masuk ke kamar dan menguncinya. Sekarang dengan leluasa aku bisa melihat aktivitas mereka lewat ponselku. Aku melihat Yuyun dan Mas Agung masih bertengkar di ruang tamu. Sepertinya mereka membicarakan kehamilan Yuyun yang ternyata bukan anak Mas Agung. Rupanya laki-laki tadi mengakui bahwa ia yang menghamili Yuyun.
Tapi bodohnya Mas Agung masih ngotot bahwa itu adalah anaknya. Entah apa yang kau lihat dari wanita murahan itu, Mas. Sedangkan ibu dan Mbak Lastri sedang berbicara serius di salah satu kamar yang ditempati ibu. Aku terlonjak mendengar Lastri dan anak-anaknya pun akan tinggal di sini. Semoga aku bisa segera membongkar kebusukan mereka. Dan segera mengusir kembali mereka dari sini. Silahkan kalian bersenang-senang sekarang. Setelah itu kalian akan kembali menangis memohon-mohon maaf padaku. Aku segera menghubungi Dido agar menyelidiki laki-laki yang bersama Yuyun tadi. Aku yakin sekali pria itu telah melakukan sesuatu padaku. Hinggalah seperti ketakutan tadi melihatku. Bab 33, Sera, orang yang nabrak lo sudah tertangkap. Sekarang sedang diperiksa di kantor polisi, sebuah pesan dari Dido baru saja masuk. Syukurlah orang itu tertangkap. Terima kasih ya Allah. Tapi aku penasaran, kira-kira siapa Yamge menyuruhnya. Semoga saja secepatnya terkuak. Aku sudah muak dengan sandiwara ini Sera. Si Agung datang ke kantor. Gayanya seperti bos besar. Sombong banget mantan lo itu. Tapi sewaktu meeting dengan direksi dan para pemegang saham, dia nggak ngerti apa-apa. Ditanya-tanya malah bingung. Akhirnya dibully rame-rame. Hahaha, dia sekarang pindah ke ruangan lo. Tapi tenang, CCTV di ruangan itu sudah gue hubungkan ke ponsel gue. Aku tertawa sambil memegang perut membaca beberapa pesan dari Dido. Tidak terbayangkan olehku wajah pucat Mas Agung ketika ditanya-tanya saat meeting dengan para pemegang saham. Mas Agung hanya lulusan sekolah menengah atas. Selama kerja di kantorku dia hanya bertanggung jawab atas pengadaan barang keperluan kantor dan karyawan. Jadi mana mungkin dia paham tentang saham dan perkembangan perusahaan. Big Sum, ya, Bu. Tolong bikinin aku kopi susu ya. Nanti diantar ke kamar aja. Ya Bu, rumah jadi sangat berisik dan berantakan sejak Mbak Lastri meremboyong kedua anaknya untuk tinggal di sini. Kasihan Big Sum jadi tambah repot. Sebenarnya aku sudah nggak sabar ingin mengusir mereka semua dari sini. Semua kamar mereka kuasai. Aku sengaja tidur satu kamar dengan Giska. Karena Mas Agung bukanlah suamiku lagi. Walau dia pikir aku tidak ingat. Tapi aku tetap harus waspada. Ponselku di atas meja rias terus bergetar sejak tadi, ketika aku sedang salat. Biarlah nanti aku telepon balik. Mungkin ada kabar terbaru dari Dido. Tok tok tok, Bu Sera ini kopi susunya. Oh ya sebentar Big. Saat aku keluar, tiba-tiba kopi yang sedang dibawa dengan nampan oleh Big Sum, direbut paksa oleh ibu yang baru saja pulang dari bepergian. Enak banget kamu Sera. Apa-apa minta diayani. Kalau mau minum kopi, ya bikin sendiri dong. Ketus ibu, lalu ia menghirup kopinya dan kemudian berjalan ke kamarnya. Maaf, Bu, tadi sewaktu bikin kopi saya dipanggil anaknya Mbak Lastri. Jadi kelamaan, keburu Bu Ratmi pulang deh, jelas Big Sum dengan rasa bersalah. Ibu belum jadi minum kopi. Saya buatkan lagi, iya. Tanya Big Sum lagi. Nggak apa-apa, Big, nggak usah buat lagi. Sahutku seraya meraih ponselku yang masih saja bergetar sejak tadi. Setelah menutup pintu, aku mengangkat telepon yang rupanya dari Dido. Sepertinya ada kabar sangat penting. Halo, Dido. Sera, syukurlah lo baik-baik aja. Ada apa, Do? Sera, sebaiknya lo jangan minum kopi yang diantar Big Sum. Lastri sudah membubuhi sesuatu ke kopi itu tanpa sepengetahuan Big Sum. Lo bisa cek di CCTV barusan. Apa? Ya Allah ibu. Aku segera melempar ponselku ke kasur dan berlari menuju kamar ibu. Ibu, Mbak Lastri, ibu, pingsan. Aku berusaha mengangkat ibu yang sudah tergeletak di lantai. Ibu kenapa? Sera, teriak Mbak Lastri, ibu sepertinya muntah dan pingsan setelah minum kopi yang dibuat Big Sum tadi. Jelasku pura-pura tidak tahu apa yang baru saja mantan iparku itu lakukan. Apa? Bukannya kopi itu untuk kamu? Tanya Mbak Lastri gusar. Iya, tapi ibu merebutnya dariku. Ak tidak, ibu, maafin Lastri. Huhuhu. Tiba-tiba Lastri berteriak-teriak dan menangis meraung-raung. Tubuhnya bergetar hebat. Ayo segera kita bawa ibu ke rumah sakit, Mbak. Aku dan Mbak Lastri mengangkat tubuh ibu yang sudah tak sadarkan diri. Dari mulutnya keluar sesuatu, seperti busa atau sisa muntahan tadi. Big Sum, panggil taksi. Teriakku. Big Sum segera berlari keluar. Beruntung ada taksi kosong yang lewat. Big Sum menyetop dan meminta supir taksi untuk masuk ke halaman. Para tetangga berdatangan membantu menggotong ibu ke dalam taksi. Tak lupa aku membawa tas yang berisi ponsel di dalamnya.
Aku harus selalu waspada pada wanita ular seperti Lastri ini. Sudah 2 kali ia mencoba untuk membunuhku. Apakah kecelakaan itu juga dia pelakunya? Ah, entahlah. Aku dan Mbak Lastri segera membawa ibu ke rumah sakit terdekat. Tubuh Mbak Lastri gemetar. Lah sangat ketakutan. Ya Allah, sekali lagi engkau selamatkan aku dari maut. Entah bagaimana jadinya jika kopi itu sudah aku minum. Aku tidak sanggup membayangkannya. Sampai di rumah sakit, ibu diperiksa di dalam ruang UGD oleh dokter. Sementara aku mengisi data-data ibu pada petugas pendaftaran di bagian depan. Selama menunggu ibu diperiksa, aku dan Mbak Lastri saling diam di ruang tunggu. Aku tidak ingin membahas apapun dengan wanita itu. Yang penting saat ini rekaman CCTV perbuatannya di dapur tadi sudah ada padaku. Dido sedang memprosesnya di kepolisian. Setengah jam kemudian dokter yang menangani ibu keluar. Keluarga Elbu Ratmi. Saya anaknya, dok. Bagaimana keadaan ibu saya? Dengan wajah yang telah menemucat, Mbak Lastri spontan menghampiri dokter. Racun yang masuk ke dalam tubuh Bu Ratmi bereaksi sangat cepat. Jadi mohon maaf, nyawanya tidak dapat kami selamatkan. Seketika tubuh Mbak Lastri luruh ke lantai. Beberapa suster membantu memapahnya untuk duduk di kursi. Raut penyesalan yang mendalam terlihat sangat jelas pada wajahnya. Kemudian tiba-tiba matanya nyalang menatapku. Hei Sarah, ini semua gara-gara kamu. Kamu sudah membunuh ibuku. Dasar pembunuh kamu, teriaknya seraya menunjuk-nunjuk wajahku. Apa benar itu, Dek? Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Hah? Ternyata Mas Agung sudah berdiri di belakangku. Jawab, matanya melotot seakan-akan biji matanya akan melompat. Bukan aku, Mas. Sebaiknya kamu tanyakan saja pada kakakmu itu. Sahutku tegas seraya menunjuk Mbak Lastri. Jangan ngaco kamu, Sarah. Mana mungkin aku membunuh ibuku sendiri, sahut Lastri. Tapi kali ini nampak raut ketakutan pada wajahnya. Kau malah sinalknya menuduh kakakku. Kurang ajar. Mas Agung mengangkat satu tangannya hendak menamparku. Aku spontan menunduk dan menutup wajah. Stop, sedikit saja kau menyentuh Sarah, aku habisi kau, Agung kepar asteriske. Suara itu, tangannya hendak menamparku. Aku spontan menunduk dan menutup wajah. Stop, sedikit saja kau menyentuh Sarah, aku habisi kau, Agung kepar asteriske. Suara itu siapakah yang menyelamatkanku? Bersamung,